حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad taqatilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Sahabat karim YouTube official dimanapun anda semuanya berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar sahabat sekalian? Bagaimana puasa kita di hari ketiga ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa kita diterima secara utuh, secara sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan puasa kita ini puasa yang mendatangkan keberkahan kelak kita di yaumil qiyamah. Karena tidak ada yang tahu seberapa besar ganjaran atau seberapa besar pahala bagi orang-orang yang berpuasa sahabat sekalian. Ini menjadi rahasia Allah, karena Allah langsung yang akan memberikan pahalanya kepada kita. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang khasiat atau keutamaan Asmaul Husna. Yang kemarin kita telah membahas tentang Asmaul Husna Al-Musawwir, maka kali ini kita melanjutkan dengan pembahasan Asmaul Husna yang ke-15, yaitu Al-Ghaffar atau yang Maha Pengampun. Penjelasannya seperti apa sahabat sekalian? Sebelum kita amali, terlebih dahulu mohon ikhlas dan ridhonya untuk bagi sahabat sekalian yang baru menemukan channel ini, mengklik tombol subscribe yang masih berwarna merah, kemudian like, komen, dan share-nya, agar semua sahabat sekalian, kerabat, handai tolan yang membutuhkan bantuan kita mendapatkan dikabulnya hajat-hajat, yaitu melalui video yang sahabat sekalian share ini, menjadikan terpenuhi hajat-hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat sekalian, memasuki ke Asmaul Husna yang ke-15. Penjelasan yang disampaikan Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni melalui kitabnya Syamsul Ma'arif. Sebelum kita melanjutkan, kita terlebih dahulu hadiahkan suratul Fatihah kepada beliau Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, sang pengarang daripada kitab Syamsul Ma'arif ini. Mudah-mudahan sanad keilmuannya sampai kepada kita dan terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususon Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, sya'ulillahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Asmaul Husna yang ke-15 atau nama Allah yang ke-15 berikutnya, yaitu Al-Ghaffaru, yang memiliki arti yang Maha Pengampun. Penjelasannya yaitu apabila kita terkadang melihat situasi sekarang ini begitu di luar kendali sahabat sekalian, kita melihat begitu banyak fenomena orang yang mengalami gendam, orang yang mengalami begal atau semacamnya kejahatan,
baik di tempat sepi maupun di tempat ramai. Maka salah satu fungsi daripada Asmaul Husna Al-Ghafur ini dijelaskan di dalam kitab Sabsul Ma'arif ini adalah untuk melindungi diri kita dari perbuatan buruk orang jahat, yaitu dengan cara apabila kita hendak bepergian ke suatu tempat, misalnya ke pasar atau ke swalayan, dan kita memiliki firasat yang tidak bagus atau khawatir terjadi apa-apa, atau bahkan tanpa memiliki firasat satupun, sahabat sekalian, setiap akan pergi keluar rumah, sahabat ambil wudhu layaknya orang yang mau wudhu ketika mau sholat, kemudian baca ya Ghafaru ini atau Al-Ghafaru ini sebanyak 33 kali, sahabat sekalian. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan kaifiat ini atau dengan tata cara ini, yaitu membaca Asmaul Husna ya Ghafaru sebanyak 33 kali ketika hendak mau keluar rumah dalam rangka bepergian, maka orang yang memiliki sifat jahat, buruk, atau suka gendam dan lain sebagainya, itu akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Artinya apabila ada orang yang ingin jahat, itu tidak bisa melihat kita, sahabat sekalian. Itu salah satu khasiat zikir Al-Ghafaru apabila dibaca ketika sebelum pergi dari rumah, setelah mengambil wudhu layaknya orang yang mau sholat, kemudian membaca 33 kali. Bisa dipahami, sahabat sekalian, ya. Jadi keutamaan asma ini yang pertama yaitu dijaga diri kita dari keburukan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sahabat sekalian, Asmaul Husna Al-Ghafaru sesuai dengan namanya, Allah yang Maha Pengampun. Sifat Allah yang Maha Pengampun ini adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian. Apabila kita merasa diri kita ini terlalu banyak dosa dan sudah dapat dipastikan orang seperti kita ini memiliki banyak kekhilafan, karena yang dijamin tidak memiliki dosa hanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sekalian, suci dari dosa-dosa. Nah, kaifiatnya atau tata caranya kita meraih daripada pengampunan Allah wasilah dengan Asmaul Husna Al-Ghaffar ini apabila hari Jumat, sahabat sekalian. Silahkan bersiap diri lebih awal. Bersiap diri lebih awal untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan niat ibadah sholat Jumat. Kemudian sesampai di masjid, kita sudah dalam kondisi suci dari hadas kecil. Kita masuk ke dalam masjid, duduk diam diri, dan sambil kita berniat di dalam hati untuk iktikaf di dalam masjid tersebut, sahabat sekalian. Setelah itu baca Asma Al-Ghafaru ini 100 kali. Al-Ghafaru, 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 Al-Ghafaru. Atau seperti kita memberikan Astaghfirullahaladzim, tambahkan setelah kita beristighfar, tambahkan Al-Ghafaru, Al-Ghafaru, atau Ya Ghafaru, Ya Ghafaru sebanyak 100 kali sambil menuju atau sambil kita menunggu dilaksanakannya waktu sholat Jumat, sahabat sekalian. Maka dengan tata cara seperti ini, insya Allah seluruh dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah sifatnya atau asma'nya, yaitu yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh sahabat sekalian, bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan sebagai wasilah keselamatan diri
dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk-makhluknya, dan ampunannya Allah melalui kita wirid yang kita bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.